Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar kisah bahwa Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir di akhir zaman? Kisah ini sangat populer. Banyak yang menceritakannya seolah-olah pasti terjadi. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Khidir akan dibunuh, dihidupkan kembali, lalu menantang Dajjal di hadapan seluruh manusia. Tetapi benarkah demikian? Apakah kisah itu benar-benar berasal dari hadis sahih? Ataukah itu hanya pendapat sebagian ulama yang kemudian menyebar luas di tengah masyarakat? Yang mengejutkan, dalam hadis sahih memang ada kisah tentang seorang mukmin yang dibunuh oleh Dajjal lalu dihidupkan kembali dengan izin Allah. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menyebut nama orang tersebut. Lalu mengapa banyak ulama menghubungkannya dengan Nabi Khidir? Apakah Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Dan benarkah beliau akan menjadi manusia yang paling berani menghadapi Dajjal ketika hampir seluruh dunia tunduk kepadanya? Mari kita telusuri kisah ini dari sumber-sumber Islam yang ada, membedakan mana hadis sahih, mana pendapat ulama, dan mana cerita yang beredar di masyarakat. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Pernahkah kalian membayangkan sebuah masa ketika hampir seluruh manusia di bumi tertipu oleh satu orang? Bukan seorang raja, bukan seorang panglima, bukan pula seorang nabi, tetapi seorang pendusta terbesar yang pernah muncul dalam sejarah manusia. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah SAW berkali-kali memperingatkan umatnya tentang sosok ini. Bahkan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Hal ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal bukan fitnah biasa. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam sampai terjadinya hari kiamat selain fitnah Dajjal." Karena itulah, para sahabat sangat takut ketika mendengar penjelasan Nabi tentang Dajjal. Mereka mengetahui bahwa ujian terbesar manusia bukan hanya peperangan, kemiskinan, atau bencana alam, tetapi ujian terhadap iman. Dajjal akan membawa sesuatu yang membuat banyak orang kehilangan akal sehat. Ia mampu membuat manusia ragu terhadap keyakinannya sendiri. Ia mampu membuat orang yang sebelumnya beriman berubah menjadi pengikutnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengajarkan doa khusus agar umat Islam berlindung dari fitnah Dajjal pada setiap sholat. Lalu pertanyaannya, kapan Dajjal akan muncul? Tidak ada manusia yang mengetahui waktu pastinya. Namun Rasulullah SAW menjelaskan berbagai tanda yang akan terjadi menjelang kemunculannya. Salah satu tanda yang paling terkenal adalah terjadinya masa-masa sulit yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis disebutkan bahwa sebelum keluarnya Dajjal akan terjadi 3 tahun yang sangat berat. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya. Bumi juga diperintahkan menahan sepertiga hasil tanamannya. Manusia mulai merasakan kesulitan. Harga makanan naik, persediaan berkurang, namun kehidupan masih bisa berjalan. Kemudian datang tahun kedua, keadaan semakin buruk. Kali ini 2/3 hujan tidak turun, 2/3 hasil bumi juga tertahan. Ladang-ladang mulai gagal panen. Banyak peternak kehilangan hewan ternaknya. Masyarakat mulai hidup dalam ketakutan. Namun ujian terbesar masih belum datang. Tahun ketiga menjadi puncak semuanya. Langit tidak menurunkan hujan sama sekali. Bumi tidak mengeluarkan tanaman sedikit pun. Kekeringan melanda berbagai wilayah. Sungai menyusut, danau mengering, hewan-hewan mati. Makanan menjadi sangat langka. Manusia mulai berjuang hanya untuk bertahan hidup.
Dalam kondisi seperti inilah Dajjal keluar. Perhatikan baik-baik. Dajjal tidak muncul ketika manusia sedang hidup nyaman. Ia muncul ketika manusia sedang putus asa, ketika perut lapar, ketika persediaan makanan habis, ketika banyak orang kehilangan harapan. Karena pada saat seperti itu, manusia lebih mudah tertipu. Mereka lebih mudah menerima siapapun yang menjanjikan keselamatan. Inilah sebabnya mengapa fitnah Dajjal sangat berbahaya. Ia tidak hanya menyerang akal manusia, ia juga memanfaatkan rasa takut, kelaparan, dan kebutuhan hidup manusia. Di berbagai ceramah dan kisah yang beredar, sering disebutkan bahwa saat ini Dajjal sedang dipenjara di sebuah pulau. Kisah ini berasal dari hadis sahih tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat yang pernah mengalami perjalanan laut yang aneh sebelum masuk Islam. Ketika itu, kapalnya terombang-ambing selama berhari-hari hingga akhirnya tiba di sebuah pulau yang tidak dikenal. Di sana mereka bertemu makhluk berbulu yang disebut Al-Jasasah. Makhluk itu kemudian mengarahkan mereka pada seorang laki-laki yang dirantai dengan sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke lehernya, kaki juga dibelenggu. Laki-laki itu kemudian bertanya tentang berbagai keadaan yang terjadi di bumi. Ia bertanya tentang kurma baisan. Ia bertanya tentang danau Tiberias. Ia bertanya tentang mata air Zugor. Ia juga bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar jawaban mereka, laki-laki itu berkata, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Kemudian ia menjelaskan bahwa suatu saat nanti ia akan diizinkan keluar. Ketika Tamim Ad-Dari masuk Islam, ia menceritakan pengalaman itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar cerita tersebut, Rasulullah membenarkannya. Karena itu para ulama menerima hadis ini sebagai salah satu keterangan sahih tentang Dajjal. Namun di mana tepatnya pulau tersebut, tidak ada keterangan pasti yang bisa dipastikan kebenarannya. Sebagian orang mencoba menebak-nebak lokasinya, sebagian membuat teori sendiri, tetapi semua hanyalah dugaan. Yang pasti Dajjal belum keluar, dan ketika ia keluar nanti, dunia sedang berada dalam keadaan yang sangat kacau. Kelaparan terjadi di mana-mana, manusia kehilangan pegangan, dan pada saat itulah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia dimulai. Namun itu baru awal, karena setelah berhasil mengumpulkan pengikut, Dajjal akan melakukan sesuatu yang membuat banyak manusia semakin yakin bahwa dirinya memiliki kekuatan luar biasa. Dan disitulah ujian keimanan mencapai puncaknya. Bagaimana Dajjal menipu manusia? Ketika Dajjal keluar, dunia sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Kelaparan terjadi di banyak tempat, persediaan makanan menipis, banyak orang kehilangan harta, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Dalam kondisi seperti itu, manusia menjadi lebih mudah percaya kepada siapa saja yang menjanjikan jalan keluar. Inilah yang dimanfaatkan oleh Dajjal. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan diberi berbagai kemampuan sebagai ujian bagi manusia. Kemampuan-kemampuan ini bukan karena ia memiliki kekuasaan seperti Allah, bukan pula karena ia benar-benar Tuhan. Semua itu adalah ujian yang Allah izinkan terjadi untuk menguji siapa saja yang tetap beriman dan siapa saja yang mengikuti kebatilan. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa Dajjal datang kepada suatu kaum. Ia mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Jika mereka menerima ajakannya, maka berbagai kenikmatan dunia akan datang kepada mereka. Hujan turun, tanaman tumbuh, hewan ternak menjadi gemuk. Persediaan makanan melimpah. Melihat hal itu, banyak orang mulai berkata, mungkin dia benar. Padahal ukuran kebenaran bukanlah banyaknya makanan atau kekayaan. Ukuran kebenaran adalah wahyu Allah. Sebaliknya, ketika suatu kaum menolak Dajjal, mereka menghadapi kesulitan yang lebih berat. Harta mereka berkurang, persediaan makanan semakin sedikit, kehidupan mereka menjadi sempit. Inilah ujian yang sebenarnya. Apakah seseorang akan tetap berpegang pada iman ketika dunia menjauh darinya? Ataukah ia akan menjual agamanya demi kenyamanan sesaat? Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya
tentang hal ini jauh sebelum Dajjal muncul. Beliau tidak mengatakan bahwa Dajjal akan menipu manusia dengan pedang. Beliau tidak mengatakan bahwa Dajjal akan memaksa seluruh manusia. Yang lebih berbahaya, Dajjal akan membuat manusia ingin mengikutinya. Inilah letak fitnah yang sesungguhnya. Dajjal juga akan berkeliling bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ia akan tinggal di bumi selama 40 hari. Namun panjang setiap hari berbeda-beda. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan, sedangkan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Ketika para sahabat mendengar hal ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika suatu hari seperti 1 tahun, apakah cukup bagi kami sholat 5 waktu saja?" Beliau menjawab, "Tidak, perkirakanlah waktunya." Jawaban ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak hanya penasaran tentang Dajjal, tetapi juga langsung memikirkan bagaimana menjaga ibadah ketika fitnah itu terjadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah bumi akan dimasuki oleh Dajjal. Ia akan mendatangi kota demi kota, negeri demi negeri, manusia demi manusia. Namun ada tempat yang tidak mampu ia masuki, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua kota suci itu dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah. Setiap kali Dajjal mencoba mendekat, ia tidak akan mampu melewatinya. Karena itulah banyak ulama menjelaskan bahwa pada masa tersebut Mekah dan Madinah menjadi benteng penting bagi kaum muslimin. Meski demikian, bukan berarti semua orang di sekitar dua kota itu selamat. Fitnah Dajjal tetap akan mempengaruhi manusia. Ada yang mendengar kabarnya lalu pergi mencarinya. Ada yang awalnya beriman lalu berubah karena tergoda. Ada pula yang tetap teguh meskipun menghadapi ancaman besar. Rasulullah SAW bahkan pernah memperingatkan, seseorang datang kepada Dajjal dalam keadaan mengira dirinya beriman, tetapi akhirnya ia mengikuti Dajjal karena syubhat yang dibawanya. Karena itu para ulama selalu menekankan bahwa bahaya terbesar Dajjal bukan sekedar kekuatan yang ia miliki. Bahaya terbesarnya adalah kerancuan berpikir yang ia sebarkan. Ia membuat kebatilan terlihat seperti kebenaran dan membuat kebenaran terlihat seperti kebatilan. Dalam berbagai riwayat juga disebutkan bahwa pengikut Dajjal akan sangat banyak. Di antara mereka ada orang-orang yang memang kafir sejak awal. Ada orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada agamanya. Ada pula orang-orang yang lemah imannya. Ketika melihat makanan berada di tangan Dajjal, mereka rela mengorbankan keyakinannya. Ketika melihat keselamatan dunia berada di pihak Dajjal, mereka memilih mengikutinya. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan ciri yang sangat jelas. Dajjal adalah manusia. Ia makan, ia minum, ia memiliki kekurangan fisik. Bahkan di antara kedua matanya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun tidak. Namun ketika fitnah sudah datang, banyak manusia tidak lagi melihat dengan hati yang jernih. Mereka melihat kenyataan hanya dari apa yang menguntungkan mereka. Maka satu demi satu manusia mulai menjadi pengikut Dajjal. Jumlahnya semakin banyak, kekuatannya semakin besar. Dan pada saat itulah muncul seorang mukmin yang kelak menjadi saksi kegagalan terbesar Dajjal. Siapakah orang itu? Disinilah muncul sebuah kisah yang sering dibicarakan para ulama. Kisah tentang seorang mukmin yang berani berdiri sendirian di hadapan Dajjal. Dalam hadis sahih, nama orang itu tidak disebutkan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Benarkah demikian? Apa dalilnya? Dan mengapa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Seorang mukmin berdiri di hadapan Dajjal. Pada masa itu Dajjal telah mengelilingi banyak wilayah. Pengikutnya semakin banyak. Sebagian manusia menganggapnya sebagai penyelamat. Sebagian lagi bahkan menganggapnya memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki manusia biasa. Di berbagai tempat orang-orang membicarakannya. Ada yang kagum, ada yang takut, ada yang memilih mengikutinya demi makanan dan keselamatan. Namun di tengah keadaan seperti itu,
Ada seorang laki-laki mukmin yang mengambil keputusan berbeda. Ia tidak pergi untuk menjadi pengikut Dajjal. Ia tidak pergi karena penasaran. Ia tidak pergi untuk mencari keuntungan. Ia pergi untuk menyelamatkan kebenaran. Kisah ini berasal dari hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa seorang mukmin keluar menuju Dajjal. Di perjalanan, ia bertemu dengan para pengawal Dajjal. Mereka bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?" Laki-laki itu menjawab, "Aku ingin menemui orang yang telah keluar itu. Yang dimaksud adalah Dajjal." Para pengawal bertanya lagi, "Apakah engkau tidak beriman kepada Tuhan kami?" Laki-laki itu menjawab dengan tegas, "Tuhan kami tidak samar." Maksudnya, Allah tidak memiliki sifat-sifat yang diklaim Dajjal. Seorang mukmin mengenal Robnya melalui wahyu, bukan melalui pertunjukan keajaiban. Mendengar jawaban tersebut, para pengawal ingin membunuhnya. Namun sebagian dari mereka berkata, "Bukankah Tuhan kalian melarang membunuh seseorang sebelum ia dibawa menghadapnya?" Akhirnya, laki-laki itu dibawa menghadap Dajjal. Bayangkan situasinya. Di hadapannya berdiri manusia yang paling berbahaya di akhir zaman. Manusia yang telah menipu jutaan orang. Manusia yang ditakuti berbagai bangsa. Manusia yang diklaim oleh para pengikutnya sebagai penguasa dunia. Namun, mukmin ini tidak menunjukkan rasa takut. Ketika melihat Dajjal secara langsung, ia justru berkata, "Wahai manusia, inilah Dajjal yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian." Kalimat itu diucapkan di hadapan banyak orang, di hadapan para pengikut Dajjal, di hadapan pasukan Dajjal, dan di hadapan Dajjal sendiri. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Akhirnya Dajjal marah dan sangat marah. Selama ini banyak orang tunduk kepadanya, banyak orang takut kepadanya. Tetapi sekarang ada seseorang yang justru membuka kedoknya di depan umum. Dajjal kemudian memerintahkan agar laki-laki itu ditangkap. Ia memerintahkan agar tubuhnya dipukul dan disiksa. Setelah itu, Dajjal memerintahkan sesuatu yang mengerikan. Laki-laki tersebut dibelah menjadi dua bagian. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tubuhnya dipisahkan dari kepala hingga kedua kakinya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mengira semuanya telah selesai. Mereka melihat seorang mukmin yang berani mengatakan kebenaran kini telah mati. Tetapi yang terjadi setelah itu jauh lebih mengejutkan. Dengan izin Allah, Dajjal diperlihatkan mampu memanggil orang tersebut. Lalu laki-laki itu hidup kembali. Perhatikan baik-baik. Para ulama menjelaskan bahwa yang menghidupkan sebenarnya adalah Allah, bukan Dajjal. Dajjal hanya menjadi sebab dalam ujian yang Allah tetapkan. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam dahulu menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan dirinya sendiri. Begitu pula dalam peristiwa ini, Allah mengizinkan kejadian tersebut sebagai ujian bagi manusia. Setelah hidup kembali, Dajjal mengira laki-laki itu akan berubah pikiran. Ia mengira mukmin tersebut akan takut. Ia mengira orang itu akhirnya akan mengakui dirinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, sekarang aku semakin yakin tentang dirimu daripada sebelumnya." Dajjal pun terkejut. Orang yang baru saja dibunuh ternyata tidak bertambah takut. Sebaliknya, keyakinannya semakin kuat. Laki-laki itu melanjutkan, "Demi Allah, aku tidak pernah lebih yakin daripada hari ini bahwa engkau adalah Dajjal." Kalimat tersebut menghantam kesombongan Dajjal. Di hadapan ribuan pengikutnya, justru korban yang ia bunuh menjadi saksi terbesar atas kebohongannya. Dajjal kemudian marah. Ia ingin membunuh laki-laki itu untuk kedua kalinya. Namun kali ini ia tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setelah peristiwa tersebut, Dajjal tidak dapat lagi membunuhnya. Disinilah banyak manusia mulai menyadari kenyataan. Mereka melihat bahwa semua kekuatan yang dimiliki Dajjal ternyata terbatas. Ia tidak mampu melakukan apa yang ia kehendaki. Ia bukan Tuhan. Ia hanyalah seorang pendusta yang diberi kemampuan tertentu sebagai ujian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa laki-laki mukmin ini termasuk manusia yang paling agung kedudukannya di sisi Allah pada saat itu. Sampai di sini hadis sahih telah selesai menjelaskan kisahnya.
Namun, muncul satu pertanyaan yang sejak berabad-abad lalu dibahas oleh para ulama. Siapakah sebenarnya laki-laki mukmin tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan namanya. Sebagian ulama memilih berhati-hati sampai di situ. Mereka mengatakan identitasnya tidak diketahui secara pasti. Tetapi sebagian ulama lainnya menyampaikan pendapat yang menarik. Menurut mereka, laki-laki yang berdiri di hadapan Dajjal itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang hamba soleh yang telah hidup sejak masa lampau. Sosok yang pernah bertemu Nabi Musa alaihi salam. Sosok yang namanya diabadikan dalam surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Benarkah pendapat ini? Apa alasan mereka mengatakannya? Dan apakah seluruh ulama sepakat tentang hal tersebut? Apakah mukmin itu adalah Nabi Khidir? Setelah mendengar hadis tentang seorang mukmin yang dibunuh, lalu dihidupkan kembali oleh Allah di hadapan Dajjal, banyak ulama mencoba membahas satu pertanyaan. Siapakah orang tersebut? Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan namanya. Beliau hanya menjelaskan keberanian, keteguhan iman, dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Karena itu, sebagian ulama memilih untuk tidak menetapkan identitasnya. Mereka mengatakan, jika Rasulullah tidak menyebutkan namanya, maka kita tidak bisa memastikan siapa orang itu. Pendapat ini cukup kuat karena memang sesuai dengan teks hadis. Namun, dalam kitab-kitab sarah hadis dan atsar para ulama, muncul pendapat lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa mukmin tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam. Pendapat ini dinukil dari beberapa ulama terdahulu dan disebutkan dalam sejumlah karya para ahli hadis. Alasan mereka sederhana. Menurut pendapat yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, maka tidak ada manusia yang lebih pantas menghadapi Dajjal selain beliau. Mereka berargumen bahwa Nabi Khidir telah menyaksikan perjalanan panjang sejarah manusia. Beliau melihat naik turunnya berbagai umat. Beliau menyaksikan banyak penguasa datang dan pergi. Beliau mengetahui bahwa seluruh kekuatan dunia akan berakhir. Karena itu, ketika Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, Nabi Khidir dianggap sebagai sosok yang paling mampu mengenalinya. Tetapi perlu dijelaskan secara jujur bahwa ini adalah istinbat atau kesimpulan sebagian ulama, bukan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis sahih yang berbunyi orang itu adalah Khidir. Tidak ada pula riwayat yang secara tegas menyebutkan nama beliau dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu, para ulama yang berhati-hati biasanya mengatakan, jika benar Nabi Khidir masih hidup, mungkin saja beliau adalah orang yang dimaksud. Namun tidak ada dalil yang memastikan hal itu. Dari sini pembahasan bergeser pada persoalan lain yang tidak kalah menarik. Apakah Nabi Khidir memang masih hidup? Ternyata para ulama berbeda pendapat sejak berabad-abad lalu. Kelompok pertama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga menjelang hari kiamat. Mereka membawakan berbagai atsar, kisah para ulama, dan riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir masih berada di bumi. Sebagian kisah menceritakan adanya ulama soleh yang mengaku pernah bertemu dengannya. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir hadir dalam beberapa peristiwa penting setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian besar riwayat tersebut diperselisihkan oleh para ahli hadis. Karena itu, para ulama berbeda dalam menilainya. Sementara itu, kelompok kedua berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat sebagaimana manusia lainnya. Mereka berargumen bahwa tidak ada dalil sahih yang secara jelas menyatakan Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Mereka juga menyebut sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa 100 tahun setelah masa beliau, tidak ada seorang pun dari manusia yang hidup saat itu yang masih tersisa di muka bumi. Menurut kelompok ini, jika Nabi Khidir masih hidup pada zaman Rasulullah, tentu beliau termasuk dalam pembahasan tersebut. Di antara ulama yang cenderung memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena itu, masalah hidup atau wafatnya Nabi Khidir bukan perkara yang telah disepakati. Kedua pendapat memiliki pembahasan panjang dalam literatur Islam. Yang penting bagi kita adalah bersikap adil. Kita tidak boleh memastikan sesuatu yang memang belum pasti. Jika ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, maka itu merupakan salah satu pendapat ulama.
Jika ada yang mengatakan Nabi Khidir telah wafat, itu juga merupakan pendapat yang didukung oleh ulama besar. Lalu, bagaimana dengan cerita yang sering beredar bahwa Nabi Khidir telah hidup selama ribuan tahun? Ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam, ada yang menyebut usianya lebih dari 50.000 tahun, ada pula yang menyebut 6.000 tahun atau lebih. Ketika para ulama meneliti kisah-kisah tersebut, mereka tidak menemukan hadis sahih yang menetapkan angka itu. Mayoritas cerita tersebut berasal dari riwayat yang lemah, kisah-kisah Israiliyat, atau cerita yang sanadnya tidak jelas. Karena itu, tidak tepat jika angka-angka tersebut disampaikan dengan fakta. Yang bisa dikatakan hanyalah sebagian riwayat menyebut demikian, tetapi tidak ada dalil sahih yang memastikan umur Nabi Khidir. Meski identitas mukmin yang menghadapi Dajjal tidak dapat dipastikan, satu pelajaran penting sudah terlihat. Kemenangan terbesar pada akhir zaman bukanlah kemenangan senjata, bukan kemenangan jumlah pengikut, bukan pula kemenangan kekuasaan. Kemenangan terbesar adalah ketika seseorang tetap mempertahankan imannya saat hampir seluruh manusia tertipu. Dan tidak lama setelah peristiwa itu, dunia akan memasuki fase yang lebih menentukan. Karena masa kekuasaan Dajjal tidak akan berlangsung selamanya. Allah telah menetapkan akhir bagi pendusta terbesar tersebut. Di saat para pengikutnya merasa kemenangan sudah di depan mata, pertolongan Allah akhirnya datang dari arah yang tidak mereka duga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.